semuanya ya. Jadi mungkin yang ada di daerah BSD kalau mau main badminton boleh mampir-mampir ya, Bapak Ibu ya. Namanya Matrix nih teman-teman semuanya ya. Dan terima kasih ya sebelumnya buat Pak Wilber, habis itu buat Pak Felix, buat teman-teman semuanya di sini udah kasih saya kesempatan buat sharing. Dan teman-teman semuanya mungkin saya sharingnya nggak akan lama-lama ya, kurang lebih 30 menit ke depan kira-kira dikasih nggak nih waktunya nih Bapak Ibu? Dikasih, Kalau nggak Pak. dikasih, Mbak. saya dikasih ya kalau setengah jam ke depan ya, teman-teman semuanya ya. Oke, dan sebelum itu saya mau minta tolong nih Bapak Ibu semuanya, di sini kan ada yang undangan pasti, betul nggak? Nah, saya mau tahu dong, terutama yang open camp ya, yang di sini sekali lagi yang undangan, yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangan nggak yang open camp aja? Oke. Oh, oke, ada Bu Feni ya, ada Bu Feni, Pak Hasan, Pak Abun, Pak Han. Oke, siap, siap, siap. Soalnya saya nanti akan ada interaksi ya sama Bapak Ibu semuanya, terutama yang undangan. Jadi saya perlu tahu nih. Jadi jangan sampai nanti saya ngomongnya sama yang udah member lagi kan. Oke, sekali lagi, oke saya mulai ya Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi saya mau sharing dari sudut pandang saya, Bapak Ibu semuanya, dan izinkan saya teman-teman semuanya. Saya akan share screen, saya akan share ke Bapak Ibu semuanya beberapa slide. Oke, oke, sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Masih loading tempat Loading, saya, Pak masih Felix. loading ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Oke, sudah kelihatan sudah ya Pak loadingnya Felix. ya teman-teman ya. Oke, Oke. nah teman-teman semuanya, jadi saya sharing sedikit. Kenapa saya pribadi, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita bahas moonbot-nya nih ya, tapi kita bahas dulu dalam konteks yang lebih luas, yang lebih lebar. Jadi pentingnya investasi itu dulu Bapak Ibu semuanya. Karena kalau misalnya investasi itu kan sebenarnya bukan hanya Moonbot instrumennya, betul nggak? Ada banyak Bapak Ibu semuanya yang Anda bisa cari di luaran sana. Tapi sekali lagi, kenapa Bapak Ibu semuanya sudah harus mulai melek ya atau lebih terbuka tentang yang namanya investasi Bapak Ibu semuanya, karena ada satu hal yang semua dari kita itu pasti akan alami teman-teman semuanya ya. Kita kerja capek-capek, kita banting tulang dari pagi sampai malam. Nah, yang namanya inflasi itu pasti akan mengenai ke semua kalangan, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, apa itu inflasi ya? Inflasi itu artinya kenaikan suatu barang dari tahun ke tahun, teman-teman semuanya ya. Mau Bapak Ibu kerjanya sesantai apapun, mau Bapak Ibu kerjanya sekeras apapun, inflasi sudah pasti akan memampiri ya ke kita semuanya. Nah, dan Bapak Ibu boleh lihat ya, ini ada saya sudah bagi ke beberapa kategori ya. Ada dari inflasi sekolahan ya, ada dari inflasi biaya rumah, makanan, minuman, bahkan sampai bensin ya, Bapak Ibu semuanya. Dan kalau Bapak Ibu lihat dari tahun 2020 ke 2026, saya yakin kita semuanya sepakat dengan satu hal, yang namanya barang apapun itu pasti harganya makin lama makin mahal. Betul ya kira-kira ya? Dan saya belum ketemu Bapak Ibu semuanya satu barang yang dari tahun ke tahun harganya makin murah, Bapak Ibu semuanya ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa hitung ya, kenaikan inflasi di Indonesia ya, ini dari Sabang sampai Merauke, yang paling sakit itu yang namanya kenaikan harga pendidikan, teman-teman semuanya ya. Ini dari tahun ke tahun itu rata-ratanya bisa hampir di 20% Bapak Ibu semuanya ya. Lalu ada makanan, bensin ya, bensin ini kalau misalnya kita bagi rata dari tahun ke tahun itu kurang lebih di 5-7%, teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu bagi rata-rata semuanya ini ya dari pendidikan, rumah dan lain-lainnya, itu kurang lebih inflasi per tahunnya itu dari 10% itu sampai 15%, Bapak Ibu semuanya. Dan ini kenaikannya per tahun ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya hari ini bekerja atau punya usaha, punya income misalnya 100 juta ya per bulan. Lalu Bapak Ibu bisa menabung itu sampai 1 miliar setahun. Ya, ingat Bapak Ibu semua, di tahun 2026 Anda punya 2000, di 2026 Anda punya 1 miliar, tapi ingat di tahun 2027 kalau Anda nggak apa-apain uangnya, mungkin secara angka akan tidak berubah. Ya, tapi ingat daya belinya karena inflasinya 10 sampai 15%, di 2027 Anda sebenarnya hanya bisa menggunakan 1 miliar Anda itu dengan nilai sebesar 850 juta sampai dengan 900 juta teman-teman semuanya ya. Jadi sekali lagi, yang namanya diem kerja keras itu
udah bukan zamannya ya, udah bukan zamannya kalau orang tua kita ngomongnya itu kan rajin menabung pangkal kaya ya, Bapak Ibu semuanya ya. Sekarang menabung aja nggak kaya-kaya Bapak Ibu semuanya ya. Nah makanya ada satu hal yang harus teman-teman ketahui yaitu tentang investasi ya. Jangan sampai uangnya hanya diam, hanya nganggur di rekening, tapi kita harus mengajak gimana caranya uang kita bisa bekerja untuk kita semuanya. Jadi jangan kita terus yang kerja, tapi sekali lagi, uangnya Bapak Ibu yang juga bekerja untuk masa depan Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, lalu kita lanjut teman-teman semuanya. Nah, sebentar ini ternyata harus delete ya. Oke, saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu ketika Bapak Ibu semuanya sudah paham, sudah sepakat ya dengan omongan saya barusan, oke Pak, sekarang saya udah tahu nih Pak pentingnya investasi dan ternyata memang ya kita harus cari yang namanya investasi nih dari sekarang. Nah, sekarang ada dua orang nih yang menghampiri Bapak Ibu semuanya ya. Ada di sini yang namanya Andi, ada yang namanya Budi, Bapak Ibu semuanya ya. Si Andi itu menghampiri Bapak Ibu semuanya menceritakan satu proyek, satu alat investasi dengan profit yang sangat besar Bapak Ibu semuanya ya. Makanya di sini tulisannya itu di 90% Bapak Ibu semuanya nih ya. Tuh, profitnya yang ditawarkan sangat besar, tapi kemungkinan Bapak Ibu semuanya mendapatkan profitnya itu hanya 5% ya. Maksudnya kemungkinan Anda dapatkan profit itu sangat-sangat kecil Bapak Ibu semuanya. Sedangkan si Budi itu datang kepada Bapak Ibu semuanya menawarkan profitnya yang biasa aja ya. Tapi potensi untuk Bapak Ibu mendapatkan profitnya itu sangat besar, yaitu 90%. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau misalnya ada si Andi yang datang ke Bapak Ibu dengan si Budi yang datang ke Bapak Ibu, sama-sama nawarin untuk investasi, kira-kira Bapak Ibu pilih yang Andi atau yang Budi? Nah, saya mau nanya dulu nih kira-kira nih di sini. Sekali lagi saya ulangin ya, Andi itu Ya Pak profitnya Budi, Pak. besar. Nah, kalau Budi si dong. Andi ini profitnya besar, tapi kemungkinan dapatnya kecil. Kalau si Budi profitnya biasa aja, normal, oke lah. Tapi kemungkinan Anda dapatkan profitnya besar sekali, Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Tadi rata-rata kebanyakan jawabannya Budi ya si B ya. Nah, sekarang artinya gini. Kalau pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, oke Pak. Sekarang yang tadi Pak Michael ceritain itu peluang seperti yang Budi ceritakan atau si Andi, betul nggak? Jangan sampai ini moonbot ini seperti yang Andi ceritakan gitu kan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu semuanya kita bedah. Pak, sekarang menilai apakah moonbot ini dari si Andi atau moonbot ini dari si Budi itu seperti apa, Pak? Ya. Nah, tadi saya yakin sudah Pak Michael sampaikan juga, tapi izinkan saya Bapak Ibu untuk mengulangi ya. Jadi ada 3 poin ya yang harus kita bahas yaitu dari moonbotnya sendiri, dari rekening yang Bapak Ibu pakai dan dari industri kriptonya. Apakah ini industri masa depan atau ini sudah bukan industri masa depan lagi ya. Nah, teman-teman boleh lihat di sini ya, kita pelajari sama-sama Bapak Ibu semuanya ya. Apa sih bedanya yang namanya Moonbot dengan money game yang seperti banyak di luaran sana Bapak Ibu semuanya ya. Nah, yang terpenting yang Bapak Ibu harus ketahui adalah yang nomor satu Bapak Ibu ya. Yang namanya titip dana itu saya nggak bilang semua penitipan dana itu pembohongan atau penipuan, Bapak Ibu semuanya ya. Tapi rata-rata, kebanyakan yang penitipan dana itu punya indikasi, Bapak Ibu semuanya. Ya, ada kemungkinan, yaitu uang Anda bisa dibawa kabur, uang Anda bisa hilang, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya kasih analogi aja. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya titip uang ke saudara, itu aja bisa hilang, Bapak Ibu, betul nggak? Apalagi titip ke orang yang tidak Anda kenal. Nah, makanya tadi sharing dari Pak Yusuf juga luar biasa karena di sini dananya kita yang pegang sendiri Bapak Ibu semuanya ya. Ini sudah sangat jelas membedakan kita ini bukan money game Bapak Ibu semuanya ya. Karena kalau misalnya money game biasanya dananya itu disetor atau dititipkan ke pribadi atau ke perusahaan perantara Bapak Ibu semuanya ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu juga harus tahu Moonbot aplikasi kami dengan rekening yang diajak bekerja sama itu adalah dua perusahaan yang berbeda, Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi nggak ada hubungannya Moonbot dengan Binance. Pak, terus kalau misalnya nanti Moonbotnya kenapa-kenapa, Binance-nya tetap aman. Jawabannya ya sudah pasti tetap aman, Bapak Ibu semuanya, ya. Lalu yang ketiga, semua orang tahu. Tadi juga yang dikatakan seperti Pak Yusuf bilang ya, Pak Yusuf sudah pakai Binance itu dari tahun 2021 ya. Berarti kan Moonbot kan ada di tahun 2022 ya. Sebelum jauh ada Moonbot,
Binance itu sudah ada Bapak Ibu semuanya ya. Dan yang paling penting adalah yang keenam Bapak Ibu semuanya ya. Ketika Bapak Ibu pakai Moonbot, nanti dananya itu Anda bisa tarik kapanpun tanpa perlu izin siapapun karena itu adalah rekening Anda semuanya ya. Sedangkan kalau di Money Game itu biasanya kalau mau narik dana itu harus izinnya berlapis-lapis Bapak Ibu semuanya ya, dan tidak dan belum tentu bisa ditarik langsung ya. Nambahnya gampang tapi nariknya susahnya setengah mati Bapak Ibu semuanya. Sedangkan kalau di Moonbot, Anda mau tarik kapanpun, mau subuh, mau malam, mau hari Sabtu, mau hari Minggu, terserah ya. Dan prosesnya cepat sekali, 1 sampai 5 menit lewat Binance, OKX, atau toko kripto, uang Anda bisa langsung masuk ke rekening di Indonesia, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi ini beberapa poin sudah saya bahas, Bapak Ibu semuanya, dan secara izin juga kita udah lengkapin, Bapak Ibu Recording in semuanya. Ya, progress. kayak yang tadi Pak Michael bilang, dari Bapepti kita udah dapetin ya. Dan kalau Bapak Ibu zoom in di sini, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Kalau Bapak Ibu zoom in di sini, nomornya itu 01. Jadi kita ini perusahaan pertama di Indonesia ya yang izin berupa expert advisor-nya, teman-teman semuanya. Ya, ini keren banget Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua, juga ini adalah otoritas keuangan tertinggi di Indonesia yaitu OJK pun juga sudah mengizinkan kami, mengizinkan Moonbot untuk beroperasi di Indonesia, teman-teman semuanya ya. Jadi dari Bapepti udah, dari OJK udah, mau dari mana lagi Bapak Ibu ya untuk kita harus urusin izinnya. Ya, saya rasa ini semuanya sudah sangat-sangat lengkap, teman-teman semuanya ya. Nah, dan ini juga Bapak Ibu semuanya ya, kami kemarin ya baru di tanggal 20 kemarin ya, 1 hari yang lalu, itu kita sudah meresmikan kantor kita Bapak Ibu semuanya ya, kantor Moonbot yang ada di Pantai Indah Kapuk, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi buat teman-teman di sini yang nanti ada mampir ke Jakarta, yuk saya mau undang Bapak Ibu semuanya, Anda boleh datang ke kantornya kami. Di situ ada gratis minum ya, air putih, teh, kopi ya. Anda bisa visit biar nanti Bapak Ibu semuanya lebih yakin ya, siapa tahu ya. Nah, di sini kita juga ada bikin ruangan training ya. Jadi kita edukasi ya semua orang pastinya. Lalu ada tempat table talk juga ya untuk bertemu dengan partner atau calon partner ke depannya. Dan menariknya Bapak Ibu semuanya, Pak Mike atau CEO kami juga sudah menyediakan fasilitas khusus ya, yaitu untuk teman-teman investor ya yang sudah pakai Moonbot di atas $50.000 ya. Sekali lagi, untuk investor Anda juga bisa nanti bertemu private ya di lantai 3 bersama Pak Michael CEO kami ya di ruangan meeting beliau Bapak Ibu semuanya ya. Jadi buat teman-teman yang investnya lumayan nih ya, yang besar-besar di sini, nanti Bapak Ibu semuanya juga diundang ke kantor ya, bertemu dengan Pak Michael langsung, teman-teman semuanya. Oke. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang Binance-nya. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu semuanya sudah pakam atau belum tentang dunia kripto, tapi izinkan saya Bapak Ibu semuanya memberi sedikit penjelasan ya. Jadi Binance ini tuh sebesar apa sih? Binance ini tuh kuat apa sih Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau teman-teman tahu ya di sini Binance ini adalah bank kripto terbesar nomor 1 di dunia Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau misalnya Pak Hasan ya tadi saya lihat ya, oh Pak Hasan kan angkat tangan ya tadi ya. Kalau misalnya Pak Hasan nanya, Pak, sebenarnya Binance sama Bank BCA itu besaran mana Pak Felix gitu kan? Nah Pak Hasan coba bayangin aja yang pakai Binance itu ada 250 juta pengguna, teman-teman semuanya ya. Sedangkan penduduk di Indonesia itu aja cuma 290 juta pengguna, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, makanya kalau misalnya dibandingkan dengan bank lokal di Indonesia, Binance jauh lebih besar, Binance jauh lebih kuat, teman-teman semuanya ya. Lalu ada OKX, Bapak Ibu semuanya, ini adalah bank kripto resmi dari Singapura dan ini adalah bank dengan izin beroperasi terbanyak di dunia, Bapak Ibu semuanya ya. Dan di Indonesia itu juga ada bank kriptonya, namanya Toko Kripto, Bapak Ibu semuanya. Ya, ini adalah bank kripto terbesar untuk di Indonesia, Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu nanti bebas mau pilih yang mana aja. Pak, saya lebih nyaman saya mau pakainya yang dari Singapura, silakan Anda pilih OKX. Pak, saya lebih nyaman pakainya yang dari Indonesia, silakan Anda pakai Toko Kripto. Pak, saya lebih nyaman yang paling besar, Pak, ya, yang merajai transaksi di dunia, Anda boleh pilih yang
pertama, yaitu Binance, Bapak Ibu semuanya, ya. Dan juga setiap bank di sini itu juga ada auditnya, Bapak Ibu semuanya, ada laporan keuangannya. Jadi yang memastikan contoh misalnya Bu Feni tadi ya, kalau misalnya Bu Feni mau narik duitnya nih, ya kan tiba-tiba, Pak, saya mau narik duitnya sebenarnya gampang nggak sih, bisa nggak sih, ya? Nah, semua bank yang tadi saya tampilkan itu ada LPS-nya ya, itu ibaratnya LPS kalau di dunia perbankan, tapi kalau di dunia bank kripto namanya Proof of Reserve, ya, memvalidasi bahwa semua aset nasabah itu harus 1:1 dengan Binance-nya juga ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa tanya ke pengundangnya ya lebih detail. Ini diaudit Bapak Ibu setiap bulan ya. Nih, contoh saya kasih lihat ke teman-teman semuanya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, sorry. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada yang namanya net account balance di atas dan ada yang on-chain wallet balance yang di bawah. Kelihatan ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, saya akan jelaskan pelan-pelan, oke? Apa Mbak bedanya? Yang di atas net account balance yang di sini itu artinya semua orang yang menabung atau menyimpan Bitcoin-nya di Binance itu ada berapa banyak sih jumlahnya ya? Nah, di sini tertulis Bapak Ibu ada 636.535 ya, itu semua. Jadi contoh nih, misalnya Bu Feni ada 10 Bitcoin, Pak Hasan ada 100 Bitcoin, Pak Han ada 50 Bitcoin. Amin ya, teman-teman semuanya ya. Itu nanti kalau dikumpul-kumpul-kumpul-kumpul, jadinya yang di atas ya. Nah, lalu di bawah on-chain wallet balance itu artinya Binance tuh punya berapa Bitcoinnya ya, yang ada di cadangannya dia, yang ada di apa namanya, yang ada di berangkasnya dia lah ibaratnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat lebih banyak lebih banyak yang mana Bapak Ibu? Lebih banyak yang bawah ya pastinya ya. Nah, makanya ini yang memastikan semua dari kita kalau mau tarik uangnya itu pasti Binance bisa keluarkan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya bukan ngomong katanya orang, katanya ini, katanya itu, bukan ya. Ini data Bapak Ibu semuanya, nggak bisa dibantah Bapak Ibu ya. Ada orang yang simpen dolar juga dan ada orang yang juga simpen aset kripto yang lainnya, teman-teman semuanya. Dan yang pastinya ini semua di atas 100% Bapak Ibu ya. Kalau di bawah 100% ini banknya artinya bahaya. Oke? Lalu juga yang kedua, ada OKX Bapak Ibu semuanya ya. Reserve-nya juga pasti di atas 100% semuanya. Ya, jadi teman-teman sekali lagi nggak usah khawatir ya. Uangnya Anda itu disimpan di bank besar dunia, Bapak Ibu semuanya ya, bukan bank kaleng-kaleng nih teman-teman semuanya, oke? Jadi teman-teman nggak usah khawatir, sekali lagi Anda juga daftar ke rekeningnya nanti sangat-sangat mudah. Binance, OKX, dan Toko Kripto hanya butuh KTP, alamat lengkap Anda, nama lengkap Anda, dan kurang lebih verifikasinya hanya 5 sampai 10 menit, Bapak Ibu semuanya ya. Dan yang ketiga, teman-teman semuanya, yang mau saya bahas lebih mendetail ya, yaitu tentang industrinya, ya kan? Karena banyak yang nanya, Pak, saya kemarin lihat di TikTok, saya lihat kemarin di Instagram, kan saham kayaknya lagi bagus ya tahun lalu ya. Lalu ada emas ya, teman saya kemarin beli emas naiknya juga lumayan Pak ya. Sekali lagi, aset untuk berinvestasi itu ada banyak jenisnya, teman-teman semuanya ya. Tapi kenapa Anda harus pelajari, Anda harus membuka diri ke yang namanya kripto, teman-teman semuanya ya. Nah, kita sepakati dulu yang paling penting ini. Oke, kita kerja, kita usaha, cari duit. Betul nggak? Ya, kita kerja, kita usaha, pasti cari yang namanya rupiah, Bapak Ibu semuanya. Nah, teman-teman harus tahu ya, hasil dari apa yang kita kerjakan, nilainya itu setiap tahun selalu melemah, Bapak Ibu semuanya. Ya, kemarin kalau Bapak Ibu lihat di berita ada banyak perang ya, Bapak Ibu semuanya. Dari Amerika perang sama Iran, dari Rusia perang sama Ukraina ya. Wah, ini membuat mata uang di negara berkembang ya, negara maju aja bisa turun, apalagi negara berkembang Bapak Ibu semuanya ya. Makanya kalau Bapak Ibu saya mau kasih lihat ya contoh kemarin, teman-teman di sini ada yang dukung Argentina nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapak Ibu tahu, Argentina itu adalah
tim nasional sepak bola yang menang Piala Dunia di tahun 2022, Bapak Ibu semuanya, ya. Dan Messi dan timnya, Messi dan gengnya itu nggak mau dibayar pakai yang namanya Argentina peso. Kenapa? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, yang di sebelah kiri, upah swasta anjlok imbas devaluasi peso, ya, Argentina dibayangi resesi. Oke? Ini berita sudah cukup lama, ya. Jadi saking mereka itu nggak mau hadiahnya ditukar dengan mata uangnya sendiri, ya, timnasnya Argentina itu mending dibayar pakai dolar, Bapak Ibu semuanya, ya. Karena yang mereka tahu mata uang di negaranya mereka itu setiap tahun semakin melemah, Bapak Ibu semuanya, ya. Dan sama, Bapak Ibu semuanya, sama seperti mana? Sama seperti negara Konoha, Bapak Ibu semuanya, ya. Sama seperti negara kita ya, Bapak Ibu semuanya, ya, di Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini rupiah itu dari tahun ke tahun juga selalu mengalami pelemahan, Bapak Ibu semuanya, ya. Pak, ini kok gambarnya warna hijau, ini kok gambarnya naik, ya. Yang naik itu bukan rupiahnya, Bapak Ibu, ya. Yang naik itu dolarnya, Bapak Ibu semuanya, ya. Makanya saya ngelihat teman-teman semuanya sangat-sangat disayangkan kalau kita hanya rajin menabung rupiah, Bapak Ibu semuanya, ya. Teman-teman harus lebih melek, harus lebih maju pemikirannya bahwa rupiah kita itu juga disimpan doang itu juga nggak membuahkan hasil, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, dan saya punya case, ini real case, Bapak Ibu semua, ini cerita yang baru beberapa bulan lalu. Kebetulan saya dengan teman-teman beberapa kawan di sini itu kita sempat trip ke China, Bapak Ibu semuanya, ya. Dan sebelum kita ke China, saya itu di pesawat saya itu kita transit dulu ke negara Vietnam, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah menu makanan dan menu minuman yang ada di bandaranya Vietnam, ya. Nah, teman-teman lihat di sini, oke, tuh. Nah, saya bingung Bapak Ibu semuanya pas pertama kali ngelihat menu ini, Bapak Ibu, ya. Di sini ada 4.00, betul nggak? Ya, espresso yang kecil 4.00, yang sedang espressonya itu 5.00. Nah, saya bingung. Loh, ini kan mata uangnya Vietnam itu kan cuma 0,5 rupiahnya kita, gitu kan? Cuma 0,5 rupiahnya rupiah negaranya kita. Kalau misalnya saya beli espresso, ini bayar berapa? Masa cuma 2 rupiah? Kayaknya nggak mungkin gitu loh ya. Nah, ternyata di bandaranya Vietnam, Bapak Ibu semuanya, itu mereka di sana udah bayarnya semuanya pakai dolar, Bapak Ibu. Ya, semua orang yang mau bayar makanan, mau bayar minuman di Vietnam, di bandaranya terutama, itu harus pakai yang namanya dolar. Bahkan penjual di sana itu udah nggak mau terima mata uangnya mereka, teman-teman semuanya. Ya, sekali lagi, ini bukan ajakan untuk menjual rupiah, bukan ya, Bapak Ibu semuanya. Tapi ya ini kenyataan pahit, Bapak Ibu semuanya, yang harus kita terima gitu loh. Ya, bahkan negara yang lebih maju daripada kita itu aja udah lebih melek teman-teman semuanya, ya. Nah, makanya saya mau kasih lihat ke Bapak Ibu semuanya satu hal juga. Nah, saya mau kasih lihat ke teman-teman semuanya, tapi ada satu aset Bapak Ibu, ya. Satu aset yang nilainya itu setiap tahun, dari tahun ke tahun, itu malah lebih kuat daripada dolar. Di saat mata uang negara berkembang, mata uang negara maju, itu melemah terus terhadap dolar, tapi ada satu aset, Bapak Ibu semuanya, yang namanya Bitcoin, itu dari tahun ke tahun, itu nilainya semakin naik, Bapak Ibu semuanya. Ya, nah saya mau kasih lihat ke teman-teman nih. Oke, kenapa kripto juga? Ya, karena beberapa orang ya, saya kasih lihat ke Bapak Ibu semua ini contoh beberapa orang bukan hanya kaya ya, ini luar biasa ekstra sangat super duper kaya Bapak Ibu semuanya ya. Ini adalah Larry Fink, Bapak Ibu semuanya, ini adalah CEO BlackRock. Nanti akan saya kasih lihat ya Bapak Ibu semuanya BlackRock itu apa nanti di beberapa slide setelah ini ya. Dulunya Larry Fink juga bilang Bitcoin itu indeks pencucian uang ya. Tapi 6 tahun kemudian tiba-tiba langsung pro ya atau positif tentang yang namanya dunia kripto ya. Lalu ada Mark Cuban, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya tahu, ini adalah investor besar juga di Amerika ya. Yang dulunya itu negatif tentang kripto, sekarang ya 3 tahun kemudian itu juga akhirnya positif tentang yang namanya dunia kripto ya. Dan siapa yang nggak tahu ini Bapak Ibu semuanya? Bill Gates ya.
yang punya Microsoft, Bapak Ibu semuanya, di 2017, Bill Gates itu bilang Bitcoin cepat atau lambat tidak akan bernilai, Bapak Ibu semuanya, ya. Tapi di tahun 2022 itu 5 tahun ya, artinya ya, akhirnya positif juga tentang dunia kripto. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya, mungkin ada teman Anda atau keluarga Anda atau mungkin tetangga Anda, Bapak Ibu semuanya yang masih negatif tentang dunia kripto, ya wajar ya, karena orang hebat, orang pinter aja butuh waktu bertahun-tahun untuk mempelajari dan akhirnya percaya Bapak Ibu semuanya. Ya, nah sekarang pertanyaan, pinteran mana, kayaan mana Bapak Ibu semuanya? Tetangga Anda atau Bill Gates Bapak Ibu ya. Nah, saya rasa kalau misalnya Bill Gates ya sekelasnya tadi Michael Saylor, apa namanya, Mark Cuban, lalu ada Larry Fink, kalau misalnya udah positif tentang dunia kripto, saya rasa ini bukan zamannya untuk berdebat lagi Bapak Ibu. Ini bagus atau jelek Bapak Ibu semuanya ya. Dan bahkan cuman bukan mereka, ya, negara-negara Bapak Ibu semuanya ya, dari Amerika, dari China, dari UK, ya, dari Ukraina, dari El Salvador, Arab, wah banyak Bapak Ibu semuanya ya, itu udah mulai adopsi yang namanya Bitcoin Bapak Ibu semuanya, ya. Makanya kalau misalnya negara aja udah beli, negara aja udah simpen, ya, itu adalah aset yang nggak bisa dilihat sebelah mata lagi, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, dan kalau teman-teman tahu tadi ya, nah sesuai janji saya, Larry Fink itu adalah CEO-nya BlackRock nih, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, apa itu BlackRock? BlackRock ini adalah perusahaan untuk mengelola dana terbesar di dunia, Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi, BlackRock ini adalah perusahaan pengelolaan dana terbesar di dunia, Bapak Ibu semuanya, ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau dikelola, contoh saya minta izin ya. Misalnya ini ada di sini ada Pak Han ya dengan Pak Hasan ya kan. Kalau misalnya Pak Hasan mau dikelola uangnya sama si BlackRock, ya, minimal dana yang harus kita miliki itu minimal, sekali lagi itu di 7 miliar teman-teman semuanya ya. Pak, saya punya 6,5 miliar, saya mau dikelola sama BlackRock. Nggak boleh Bapak Ibu semuanya ya. Dia punya minimalnya untuk bisa dikelola dengan BlackRock. Dan Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu semuanya, BlackRock sekarang udah mulai jual beli aset Bitcoin. Ya, artinya gini, BlackRock ini pasti perusahaan yang isinya itu orang-orang pinter Bapak Ibu, ya. Nggak mungkin kalau mereka misalnya pinter kan, dan kalau misalnya mereka itu menolak Bitcoin, ya, mungkin kita hari nggak akan ceritain tentang kripto karena mereka aja nggak setuju. Kenapa kita harus setuju? Ya, di sini masalahnya mereka sekarang udah mulai jual beli Bitcoin ke nasabah-nasabahnya mereka, ya. Makanya sangat disayangkan kalau teman-teman itu kelewatan kesempatannya, ya. Dan juga bukan hanya BlackRock Bapak Ibu, ada banyak sekali penyedia layanan untuk jual beli Bitcoin di Amerika, ya. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan besar juga Bapak Ibu semuanya, ya. Dari orang pinter, orang kaya udah setuju, dari negara udah setuju, dari perusahaan-perusahaan besar udah setuju, mau nunggu apa Bapak Ibu, ya. Makanya saya bilang sekali lagi, ini bukan zamannya kita debat kusir, debat aduh Bitcoin ini beneran atau enggak, Bitcoin ini penipuan atau enggak, ini udah bukan zamannya Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Seperti yang tadi Pak Michael sampaikan, Pak, kalau memang kripto itu bagus, kenapa banyak orang yang rugi? Betul nggak? Ya kan? Ini Bitcoin bagus kok, tapi saya dengar tetangga saya, dengar saudara saya kemarin baru rugi di Bitcoin ya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat ke teman-teman, ini alasannya. Boleh nggak saya di sini minta tolong, saya pinjam lagi namanya, izin ya Pak Hasan ya sama Bu Feni ya, karena saya lihat nih videonya teman-teman ya. Misalnya Pak Hasan ya, Pak Hasan entah dapat ilham atau nonton TikTok atau Instagram, tiba-tiba Pak Hasan iseng beli Bitcoin di harga $4.800. Ya, sekali lagi, Pak Hasan beli Bitcoin seharga 100 juta di sini. Tiba-tiba Pak Hasan Bitcoinnya naik dari 4.800 jadi 50.000 Bapak Ibu semuanya, ya, naik 10 kali lipat, nabung 100 juta jadi 1 M. Kira-kira Pak Hasan perasaannya senang atau sedih?
Seneng ya pasti ya. Wah, itu luar biasa pasti kan. Nah, tiba-tiba besoknya Pak Hasan ketemu Bu Feni. Ya, Bu Feni ini tuh ternyata teman SD ceritanya sama Pak Hasan ya. Eh, Bu Feni, saya kemarin coba nabung Bitcoin. Saya kemarin nabung 100 juta, sekarang dapatnya udah 1 M loh Bu Feni. Kira-kira pertanyaannya, Bu Feni tergiur nggak? Saya yakin pasti tergiur, ya kan? Tuh, naiknya Iya. 10 kali lipat kok. Oh, gimana Pak Hasan? Coba dong ajarin saya gimana caranya beli Bitcoin gitu kan? Nah, ternyata pas Bu Feni beli Bitcoin 100 juta, apa yang terjadi Bapak Ibu? Belinya 100 jutanya di sini, ya kan? Tadi kan? Turun ya tiba-tiba ya. Jadinya turunnya berapa persen nih ya? Di sini kurang lebih cuman jadinya 30 juta Bapak Ibu semuanya. Ya. Kira-kira Bu Feni panik nggak Bapak Ibu ya? Ya pasti jawabannya panik ya teman-teman ya. Nah Anda bayangkan, satu aset yang sama tapi Pak Hasan bisa happy, Bu Feni bisa sedih. Pak Hasan seneng karena untung, tapi Bu Feni sedih karena rugi, Bapak Ibu semuanya, ya. Padahal satu aset yang sama. Nah, kita akan belajar sama-sama. Yang kedua, kenapa banyak orang rugi? Nah, saya mau kasih lihat ke Bapak Ibu. Boleh nggak Bapak Ibu bantu dong, bantu saya. Entah boleh di unmute, silakan bicara. Atau Bapak Ibu nanti boleh bantu saya jawab di kolom chat, Bapak Ibu semuanya ya. Terus saya mau nanya, menurut Bapak Ibu, saya kasih lihat. Kalau ada satu aset, Anda beli di harga $1.000, tiba-tiba turun ke 270, ini aset yang bagus atau aset yang jelek? Saya mau tanya. Anda beli Jelek. satu aset di harga 1.000, nah oke, jawabannya pasti jelek Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang kedua, Anda beli aset di harga 20.000, tiba-tiba turun ke 3.200. Ini aset yang bagus atau jelek? Jelek juga ya, harusnya ya. Oke. Iya. Yang ketiga, Anda beli satu aset di harga 69.000, tiba-tiba harganya turun ke 15.000. Bagus atau jelek saya lagi? Jelek lagi. Nah, berarti tiga-tiganya jelek ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, kita kunci. Jawabannya tadi jelek, Bapak Ibu semuanya. Oke, tapi kita lihat. 1.000, dihafalin ya. Iya. 1.000, dua dua puluh puluh ribu, 69.000. Kalau gini bagus nggak Bapak Ibu? 1.000, 20.000, 69.000. Pertanyaan saya, jadi bagus nggak kalau begini? Ayo. Ya kan? Aneh ya Bapak Ibu semuanya ya. Di sini tadi bilangnya jelek sebelumnya, tapi kalau dikasih lihat jangka panjangnya bagus tiba-tiba. Iya kan? Nah, artinya apa, teman-teman semuanya? Kalau Anda mau yang namanya investasi di dunia kripto, ini bukan alat perkaya sekali lagi, ya. Kripto ini bukan industri yang hari ini nabung besok langsung kaya raya. Enggak. Di sini bukan aliran sesat Bapak Ibu semuanya, ya. Kita bukan tuyul Bapak Ibu semua, bukan pelihara tuyul Bapak Ibu, ya. Makanya yang saya mau ajak teman-teman semuanya adalah bukan salah asetnya, bukan salah kriptonya, tapi salahnya itu bagaimana Anda melihat atau jangka waktunya Anda melihat Bapak Ibu semuanya di dunia kripto, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu cuma ngelihatnya kayak gini nih ya, saya kasih lihat. Ini itu setahun. Ini itu setahun. Ini juga setahun. Kalau misalnya Bapak Ibu cuma ngelihatnya jangka waktu yang pendek, hanya 1 tahun, udah pasti semua aset itu jelek Bapak Ibu. Ya, makanya Anda pakai Moonbot nanti harus punya mindsetnya jangka panjang Bapak Ibu. Makanya tadi Pak Michael sampaikan, 2-3 tahun, 2-4 tahun, profitnya kita 100%, teman-teman semuanya. Oke. Nah, sama Bapak Ibu, ya, ini bukan cuma terjadi di kripto, ya. Nih saya kasih lihat, Anda tahu nggak ini apa? Ya. Nih, saya kasih lihat Bapak Ibu. Dari 11.000 tertinggi turun sampai 5.500, ya. Ini 60% penurunan Bapak Ibu. Terus yang kedua, dari 6.400 Bapak Ibu semuanya turun jadi 2.700, ini 70% lebih. Dan Anda tahu Bapak Ibu, ini apa? Ini adalah bukan, ini adalah BCA dan BRI. Kaget ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya, Anda bilang BCA sama BRI scam nggak Bapak Ibu? Anda bilang BCA sama BRI penipuan nggak?
Enggak kan? Hmm. Ya, padahal harga sahamnya turun 60-70% Bapak Ibu semuanya, dan ini data sekali lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Bitcoin turun sedalam itu, kenapa Anda bilang ini penipuan? Ya. Jadi bukan cuma di kripto. Ya, saya kasih lihat ini fakta semuanya ya. Big Banks, ya, Telkom, Unilever, semua saham juga bisa turun Bapak Ibu, ya. Jadi nggak ada satu aset, nggak ada satu instrumen investasi yang naik terus Bapak Ibu, ya. Kadang bisa naik, kadang bisa turun, ya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, kalau pakai Moonbot itu harus mindsetnya jangka panjang. Pak, saya mau pakai Moonbot. Oke, saya mau ambil yang basic. Jangan gabung Bapak Ibu menurut saya. Ya, minimal kalau Bapak Ibu mau pakai Moonbot, saran saya Bapak Ibu, ya, minimal ambil yang advance. Karena yang advance itu buat 7 tahun, Bapak Ibu semuanya. Kalau basic itu suatu saat Anda harus upgrade soalnya. Ya, sayang sekali kalau Anda cuma gabungnya di basic. Ya, sekali lagi, target profit Moonbot adalah 100% dalam waktu 2-3 tahun, bukan 2-3 bulan Bapak Ibu semuanya ya. Makanya ini yang harus Bapak Ibu pahami betul-betul sebelum Anda memilih nanti pakai Moonbot atau enggaknya. Dan yang kedua, jangan serakah Bapak Ibu semuanya. Tadi Pak Michael udah bawa ada satu akun namanya Karisma, Bapak Ibu semuanya, dan kita sudah buktikan di akun tersebut selama 4 tahun lebih itu profitnya konsisten Bapak Ibu semuanya. Karena kita sudah punya formulanya, kita sudah punya caranya. Jadi tolong nanti ketika Bapak Ibu pakai Moonbot, jangan gatel tangannya, ya. Gatel di otak-atik, gatel ditarik-tarik, ditambah-tambah, ditarik-tarik, jangan. Ditambah nggak apa-apa. Tapi kalau dikit-dikit tarik, dikit-dikit tarik, jangan Bapak Ibu semuanya. Ya, siapkan minimal modalnya $1.000 untuk setiap asetnya, Bapak Ibu semuanya, oke? Nah, jadi ingat sekali lagi ya, yang pertama, mindset jangka panjang, dan yang kedua, jangan serakah, teman-teman semuanya. Nah, seperti yang saya kasih lihat, dan Pak Michael kasih lihat, merah-merah ini wajar Bapak Ibu, ya. Merah ini artinya Anda lagi punya barang dagangan yang belum terjual aja. Tapi ketika market, sekali lagi ingat, bukan hanya turun, tapi kan bisa naik, betul nggak? Ketika marketnya naik, udah, ini profit semuanya Bapak Ibu, jadinya bersih gitu loh. Ya, makanya floating adalah profit masa depan. Semua instrumen investasi itu bisa floating, Bapak Ibu semuanya. Kuncinya adalah rajin menabung, Bapak Ibu semuanya. Ada penghasilan, ada income dari usaha, disisihin Bapak Ibu. Mungkin 10%, mungkin 20% dari penghasilan, coba ditabung, ya kan? Daripada, sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya, daripada simpennya rupiah doang, kenapa nggak Anda coba puter ke dolar sekali lagi di sini, ya? Karena teman-teman yang pakai Moonbot itu semuanya dapatnya dolar Bapak Ibu ya, makanya mukanya tadi cerah-cerah, semangat-semangat semuanya, oke? Nah, dan yang tadi ya quotes-nya dari Om Jauhnya Pak Michael ya tadi ya, Pak Warren Buffett, kalau Anda tidak mencari cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka Anda harus bekerja seumur hidup, dan saya yakin kita semua sepakat ya. Saya yakin Bu Feni, Pak Han, Pak Hasan, dan teman-teman undangan yang lain di sini pasti sepakat. Pak, nggak mungkin lah Pak kita kerja fisik terus, bener nggak? Nggak mungkin lah Pak kita bisa jaga toko kita sampai seumur hidup, betul? Artinya kita harus cari cara teman-teman, gimana untuk bisa uang yang kerja nanti suatu saat untuk menghasilkan kebutuhan buat kita ya. Dan Bapak Ibu tahu, Warren Buffett itu adalah orang ke-6 terkaya di dunia saat ini. Ya, dari mana Pak? Dari investasi yang cuman untungnya 20% setiap tahun Bapak Ibu. Ya, Warren Buffett itu orang kaya luar biasa hanya dari investasi yang untungnya 20% tiap tahun. Loh Pak, kok bisa ya Pak ya 20% tiap tahun ya? Tapi jadi orang terkaya si Warren Buffett. Ingat Bapak Ibu, udah dari tahun 1960 Bapak Ibu. Ya, Warren Buffett itu dari usia 8 tahun itu udah investasi Bapak Ibu semuanya. Ya, bayangin 8 tahun kita main petak umpet ya Bapak Ibu ya. Kita mainnya gundu, petak umpet, mainnya sepak bola. Warren Buffett udah mainnya saham Bapak Ibu semuanya ya. Nah, Nah, tapi jangan khawatir ya. Moonbot, coba Bapak Ibu lihat.
luar biasa juga loh Moonbot. Ya, kita udah tunjukkan tadi akunnya Karisma, profitnya udah lebih dari 100% Bapak Ibu semuanya, bahkan lebih dari 200%. Dan rata-rata akun ini itu per tahunnya itu kisaran di 30% sampai 50% per tahun ya. Sebenarnya alatnya udah canggih banget, buktinya udah banyak banget. Ya, ini tinggal keputusan di Bapak Ibu semuanya. Anda mau sama-sama coba, sama-sama ikut ya, biar saatnya uang kita yang bekerja atau mau lihat terus Bapak Ibu semuanya ya. Nah, dan saya mau kasih lihat ke Bapak Ibu semuanya ya, ini beberapa partner saya, beberapa sahabat baik saya ya. Ini adalah tim saya yang ada di Medan, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, saya mau kasih lihat ke Bapak Ibu semuanya bahwa yang namanya usaha itu juga lagi nggak gampang, Bapak Ibu. Ya, ini ada namanya nih, yang di sini nih Bapak Ibu, yang baju putih, yang pakai kemeja yang ini namanya Pak Steven, Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak Steven ini adalah tim saya di Medan, dia punya usahanya banyak sekali. Tapi minta tolong Bapak Ibu semuanya, yang ini jangan disebar ya. Tolong yang merekam, tolong jangan disebar sekali lagi ya. Ini hanya untuk kalangan yang ada di Zoom hari ini ya. Ini adalah usahanya beliau Bapak Ibu semuanya ya. Beliau punya 57 pabrik Bapak Ibu semuanya. Sorry. Iya, 57 perusahaan Bapak Ibu semuanya. Ya, salah empatnya itu ada pabrik baja, ada pabrik karet, ada kebun, ada kelapa sawit. Wah, ada banyak lah Bapak Ibu semuanya ya. Ini adalah pengusaha konglomerat dari Medan, Bapak Ibu semuanya ya. Dan beliau bilang, Bapak Ibu, sekarang usaha lagi nggak bagus, ya kan? Gara-gara pemerintah lagi birokrasinya lagi agak sulit, ya kan? Lalu dari daya beli di masyarakat juga lagi nggak gampang, ya. Kenapa akhirnya beliau putuskan untuk gabung di Moonbot, Bapak Ibu semuanya ya? Karena sekelasnya Pak Steven untuk dapetin profit 15% setahun aja tuh udah bagus banget katanya, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya juga mau kasih lihat ke Bapak Ibu semuanya. Nih, mana ya? Nah, yang tadi di sebelah sini, Bapak Ibu semuanya, nah yang baju putih, ini adalah temannya Pak Steven. Ini orang asli dari Malaysia, Bapak Ibu semuanya, ya. Dan kemarin pas kita ketemu, saya ketemu ya dengan Pak Anton, responnya gimana Bapak Ibu? Nih, saya kasih lihat. Oke, tuh. Malah luar negeri aja langsung positif, Bapak Ibu semuanya, ya. Oh iya Felix, kemarin saya lihat ada bisnisnya ya ternyata ya. Saya mau kembangin bisnisnya juga dong, boleh nggak? Karena saya punya teman di Malaysia dan di Vietnam. Anda bayangin, orang luar negeri dapat diceritain Moonbot itu semangatnya luar biasa ya. Jangan sampai nanti produk Indonesia yang besar di luar negeri Bapak Ibu ya. Harusnya ini produk dari Indonesia kita yang besarin sama-sama ya. Dan Pak Anton sudah bergabung Bapak Ibu semuanya ya. Dan wah luar biasa lah Bapak Ibu semuanya ya. Ini buktinya Pak Anton sudah bergabung. Nah, dan sekarang saya kasih lihat yang kedua. Teman saya juga Bapak Ibu semuanya ya. Ini namanya Pak Thomas ya. Pak Thomas ini kalau Bapak Ibu tahu Pantai Indah Kapuk itu ada yang kedua. Betul nggak? Jadi ada PIK 1, ada PIK 2. Semua jalanan di PIK 2 ini proyeknya beliau Bapak Ibu semuanya ya. Orangnya humble sekali, orangnya sederhana sekali ya. Proyek batu-batuan, tanah-tanahan ini beliau yang masukin semuanya untuk PIK 2 Bapak Ibu semuanya ya. Sama, pertamanya juga skeptis. Aduh, Bro Felix, ini saya kan nggak ngerti kripto nih. Eh, saya agak ragu gimana ya menurut Bro ya. Ya udah, saya bilang kalau masih ragu, senyamannya dulu aja Pak Thomas. Coba alokasiin 0,1% dari seluruh hartanya Pak Thomas deh. 0,1% aja. Kalau hilang kan juga nggak pusing, bener nggak teman-teman? Ya kan akhirnya sepakat. Oh ya juga ya. Kalau 0,1% asetnya doang, ya udahlah, gampang lah, ya kan? Akhirnya dia coba Bapak Ibu semuanya dari $3.000 Bapak Ibu semuanya, ya. $3.000 itu di saat itu kurang lebih 50 jutaan lah Bapak Ibu semuanya, ya. Dan Anda lihat pakai Moonbot berjalan 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 seneng, dipelajari dipelajari dipelajari, ada trainingnya, ada Zoom meetingnya. Akhirnya sekarang udah berapa Bapak Ibu? Sekarang asetnya nih teman-teman lihat $70.000, di depositonya ada $30.000. Wah, ini udah 1,5 M lebih ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan berjalannya waktu teman-teman semuanya ya, Pak Thomas bilang, bro,
ini saya punya uang nganggur nih, nggak diapa-apain. Kalau pakai di Moonbot, bagus nggak ya? Dia kasih saya lihat rekeningnya, Bapak Ibu semuanya. Salah satu rekeningnya beliau, Bapak Ibu, ya. Wah, luar biasa ya. Ini ini keren teman-teman semuanya ya. Jadi ya dari 50 juta loh, dari 3.000 dolar itu tiba-tiba bisa sampai segini Bapak Ibu ya. Tapi tuh ini buktinya nih ya dengan Pak Thomas sekarang udah 2M lebih Bapak Ibu semuanya ya. Makanya saya mau ajak teman-teman semuanya ya kita harus belajar Bapak Ibu ya. Maksudnya kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh. Orang kaya aja ya mereka tahu nggak mungkin kerja selamanya. Yang punya usaha besar itu juga udah tahu yang namanya uang itu nggak boleh diem. Yang namanya uang itu harus gerak terus, harus kerja terus kalau bisa. Jangan sampai nggak produktif aset-asetnya, ya. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi, ya. Nah, saya mau kasih lihat ke teman-teman semuanya satu video, ya. Kita saksikan dulu sama-sama. Ini adalah teman-teman kita dari Papua, Bapak Ibu semuanya, ya. Mereka nggak ngerti kripto. Mereka gaptek Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu yang di Pulau Jawa itu pasti jauh lebih luas untuk secara wawasannya. Nah, makanya sekarang kita lihat Bapak Ibu, teman-teman kita yang di Papua itu gimana sih responnya setelah pakai Moonbot ya? Yuk kita saksikan sama-sama teman-teman. Nama saya Deli Lamihue. Perkenalkan nama saya Moses Michel Gamai. Perkenalkan nama saya Ibu Tiarni ya. Saya Jess Kipore. Latar belakang saya adalah seorang bidan yang saat ini bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura di Sentani. Latar belakang saya adalah pensiunan Kementerian Agama Kota Jayapura. Usia saya saat ini 59 tahun. Asal saya dari Klaten, tapi lama di Papua. Dan punya usaha kecil-kecilan ya. Latar belakang saya ASN pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua. 4 tahun 3 bulan. Tabungan saya dari 3.000 dolar ya. Saya menggunakan Moonbot ini baru 3 bulan. Awalnya saya masuk dengan basic, kemudian dalam 1 minggu saya upgrade ke Pro. Nominal 5.000 dolar. 10.000 dolar. Kurang lebih sudah 1 tahun. 4 tahun. Modal saya 1.500. Wih, udah 100%. Ya, lebih 100% nih. Oke, lumayan ya, udah dapat 214 dolar ya. Wih, hampir setahun 4 bulan ya. Keuntungannya udah 3.300 Bu Biar nih ya. Iya. Wih, hampir 4 tahun ya. Berarti keuntungannya udah 1.200, hampir 100% nih. 4 tahun lagi saya pensiun. Pensiunnya dengan aman, tenang, nyaman. Pertama saya berterima kasih kepada Moonbot karena selama saya aktif sebagai ASN saya tidak tahu mengelola dana pensiun saya, dan Moonbot sangat baik karena dia memberikan profit setiap hari sehingga saya bisa menyediakan dana untuk menjalani masa pensiun saya. Happy. Masa tua saya nanti karena itu pensiunan dan bisa diwariskan untuk anak-anak nanti. Sungguh pensiun saya. Oke. Pasti suatu saat kita akan pensiun. Happy profit. Alhamdulillah, mantap. Terima kasih Pak Moses untuk sharingnya. Terima kasih. Siap. Happy profit Pak Moses. Tudemu. Happy profit. Oke, happy profit. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Itu teman-teman di Papua ya. Kita di Papua itu wah, orangnya hebat-hebat Bapak Ibu semuanya ya. Dan Bapak Ibu tahu nomor 2, kota terbesar nomor 2 di Moonbot itu adalah Papua Bapak Ibu ya. Sepengennya itu mereka belajar, sepengennya itu mereka itu haus dengan ilmu Bapak Ibu semuanya ya. Sekarang member di Papua dari Manokwari, dari Timika, dari Jayapura, Nabire, Fakfak, Wamena, Merauke, wah saya sampai lupa Bapak Ibu, ada 9 provinsi ya. Total itu ada 8.000 sampai 9.000 member Bapak Ibu semuanya ya. Dan mereka ngerti kripto? Jawabannya jelas enggak. Mereka ngerti dolar, cara beli dolar? Jawabannya sama sekali pasti enggak Bapak Ibu semuanya. Tapi lewat Moonbot,
kita edukasi Bapak Ibu semuanya ya. Makanya tolong bantu kita Bapak Ibu buat edukasi kabar baik ini. Jadi bukan hanya kita aja yang tahu, tapi gimana sekitar kita juga bisa tahu dan bahkan nikmatin keuntungannya Bapak Ibu Nama semuanya. saya Deli Ya. Lamihue. Nah, Bapak Ibu bayangin ya, nanti Bapak Ibu lihat ya, di yang paling bawah. Wih, contoh, misalnya akunnya Bu Feni gitu kan. Wih, Bu Feni udah pakai Moonbot berapa lama ya kan? Oh, saya udah pakai Moonbot udah 12 tahun. Wih, itu cerita ke orang pasti gampang banget, betul nggak? Udah 12 tahun mau ngomong apa lagi? Udahlah yang pasti-pasti aja pakai Moonbot aja. Enak nggak kira-kira? Ya kan? Makanya saya mau ajak teman-teman semuanya, waktu terbaik untuk menanam ya kalau bukan kemarin ya hari ini. Karena kemarin sudah lewat Bapak Ibu semuanya, betul nggak? Tapi ingat, ada hari ini, hari yang lebih baik daripada kemarin untuk kita mulai Bapak Ibu semuanya ya. Dan satu lagi yang mau saya ingatkan ke teman-teman semuanya, ketika Bapak Ibu tahu produk ini bermanfaat, produk ini baik, produk ini bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa, berdampak untuk kita semuanya, dan kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman nanti mau cerita, ya, nanti teman-teman juga akan ada bonus-bonusnya juga, ya. Jadi pastikan, saya nggak akan jelaskan hari ini, ya. Nanti teman-teman boleh tanya ke pengundangnya masing-masing, Pak, ada bisnisnya ya. Dan itu luar biasa, teman-teman semuanya, ya. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu semuanya ya, di sini kita ada tim, di sini kita ada partner semuanya yang siap bantu Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi terakhir dari saya, pertanyaannya, Pak, Pro 25 juta itu mahal atau murah? Tergantung. Kalau menurut saya, Anda dapat satu alat yang bisa bantu Anda hasilkan profit seumur hidup. Yang kedua, Anda bisa dapat satu sumur baru, sumur penghasilan baru. Menurut saya, dengan modal 25 juta ini sangat murah, Bapak Ibu semuanya. Karena 25 juta sekarang di luar sana mau buka usaha apa, Bapak Ibu, betul nggak? Bayar sewa, bayar franchise-nya, itu aja udah lebih daripada 25 juta. Makanya saya mau ajak teman-teman semuanya, sekali lagi, Pro 25 juta ini sangat layak menurut saya. Oke? Dan saya rasa itu saja ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang saya mau nanya dong ke beberapa teman nih di sini ya. Izin ya, Pak Wilbert, Pak Michael, saya masih ada waktu nggak kira-kira? Lanjut, Pak Felix. Lanjut, boleh ya? Saya izin dong, saya mau nanya. Tadi yang undangan di sini siapa aja boleh angkat tangan nggak? Tadi saya ingat ada Pak Han, ada Bu Feni, ya kan? Ada siapa? Ada Pak Hasan ya. Nah, oke, saya mau tanya dong ketiga yang tadi karena yang angkat tangan cuma bertiga ya tadi ya. Bu Feni boleh di-unmute nggak, Bu Feni? Saya mau tanya ketiga teman-teman di sini nih, Pak Hasan, Bu Feni, sama ini Pak Vivo ada sih ini sebenarnya sih. Pak Vivo cuman namanya siapa saya nggak tahu ya. Oke, Bu Feni boleh di-unmute nggak, Bu Feni? Boleh kita bicara bentar? Silakan Bu Feni unmute. Bisa nggak di-unmute? Saya Saya mau klik ask to bicara. unmute ya. Bu Feni boleh klik ya. Silakan. Nah, halo Bu Feni. Salam kenal Bu Feni. Iya, Dari kota mana iya, Bu Feni? dari Pekanbaru. 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 Wah, luar biasa. Oke, Bu Feni, saya mau nanya singkat aja. Bu Feni, Iya. menurut dari yang Bu Feni dengerin hari ini, dari Pak Michael, dari Pak Yusuf, dari saya, kira-kira boleh nggak Bu Feni kasih penilaian buat Moonbot? Menurut Bu Feni gimana? Bagus atau enggak? Bagus dong, bagus. Oke, terima kasih. Bagusnya di bagian mananya, Bu Feni? Ya, bisa meningkatkan inilah apa? Bisa berinvestasi, menambah ilmu Oke, pengetahuan. Terus karena oke. saya juga tidak terlalu paham lah, tapi teman-teman ada juga yang di kripto, pernah juga ikut-ikut teman-teman, tapi yang Oke, spesifik yang itu belum paham saya gitu. Nah, inilah oke, makanya karena ada iklan di TikTok kan, saya langsung oke, masuk aja gitu. Biar lebih ini kan lebih paham. oke. Tapi udah mulai nangkep belum, Bu Feni, tentang penjelasannya nih, Bu Feni? Ya, udah, Oke, boleh siap. lah. Semoga cocok ya, Bu Feni ya. Saya mau nanya, Bu Feni, kira-kira Bu Feni kalau senyamannya, ya, Bu Feni sekali Iya, lagi kan nanti kan boleh ikut dari yang senyamannya dulu ya. Dan sekali lagi, nyamannya orang itu beda-beda. Pak, Pro, saya iya, langsung Pro aja, Pak. Kan nyamannya orang beda-beda.
Pak, saya nyamannya Iya. di advance dulu nih, nggak masalah ya? Oh, nggak masalah. Nah, saya mau nanya, kira-kira kalau Bu Feni, nyamannya Bu Feni tuh nanti mau ikutnya dari yang mana kira-kira? Mau yang dari advance atau langsung pro nih Bu Feni? Pengennya langsung ke pro, tapi Oke, Evan dulu lah. oke, advance dulu ya. Dan kira-kira nanti planningnya, rencananya mau nabungnya yang berapa dolar nih Bu Feni? Kan kalau tabungannya kan di rekeningnya Bu Feni nanti ya. Kalau Bu Feni Iya, ini mau nabungnya mulainya dari berapa kira-kira? berapa ya? Dari 1.000, dari Nantilah. 2.000? Oke, rahasia ya, rahasia dapur ya, Bu Feni ya. Oke, thank you Bu Feni. Semoga nanti Bu Mantap Bu Feni kalau Feni. Iya, Ayo mau Bu daftar Feni. advance, nanti iya, langsung ke pengundangnya ya. Nanti Ya, langsung iya. dibantu registrasi, nanti langsung dibantu settingin moonbotnya. Dan saya tunggu Bu Feni nanti di Iya. grup ya, biar kita profit sama-sama ya, Bu Feni ya. Oke, sekarang yang Iya, kedua, Pak Hasan. Boleh nggak? Ini yang kedua, yang terakhir ya. Pak Hasan boleh di-unmute nggak, Pak Hasan? saya ask to unmute ya, Pak Hasan. Boleh Ya, klik kalau ada di muncul. Ya, ada muncul unmute, boleh diklik. Ya, silakan Pak Hasan. Oke, Pak halo Felix. Pak Hasan. Salam kenal. Ya, salam Pak Hasan kenal dari kota kembali. mana nih, Pak Hasan? Dari kota Banyumas. Banyu. Banyu, Banyumas. Banyumas, Wah, Jawa Tengah. Iya, siap Jawa Tengah ya. Siap. Pak Hasan, kalau tadi Bu Feni kan bilang kan iya. bagus ya responnya ya. Kalau Pak Hasan gimana nih kira-kira? Responnya gimana, Pak Hasan? Kalau menurut saya juga bagus juga, bagus. Wah, thank you Pak Hasan. Kalau Pak Hasan bagusnya di mana nih kira-kira? Boleh tahu nggak? Ya kalau soal moonbot itu Mhm. secara otomatis bisa jual beli langsung ya. Bisa Oke. menjual sendiri, bisa Hmm. beli sendiri, bisa jual sendiri gitu. Kurang Nggak perlu lebihnya seperti repot-repot ya, Pak Hasan ya? itu. Iya, iya betul. Siap. Siap, Pak Hasan. Oke, nah kalau tadi Bu Feni kan nyamannya kan dari advance nih ya, Pak Hasan ya. Kalau kira-kira Pak Iya. Hasan nyamannya nanti dari yang mana nih? Mau dari advance dulu kah atau langsung pro nih, kira-kira? Kalau dari segi nyaman sih memang dari pro. Cuma kalau Oke. untuk saat ini Hmm. sesuai kemampuan saya lah itu nanti Oke. aja. Siap. Oh, oke. Nanti Bisa boleh Pak Hasan. didiskusiin ya Iya, sama betul. pengundangnya Pak Hasan juga ya. Oke. Iya, iya. Dan ingat ya, Pak Hasan sama Bu Feni, nanti setelah udah beli softwarenya, itu bukan tabungannya loh ya, di luar tabungan itu ya. Jadi contoh nih, advance kan 12,5 juta. Pastiin teman-teman punya modal untuk ditabung juga, ya kan? Jadi advance itu bukan tabungan Anda, tapi advance itu adalah mesin moonbotnya, ya. Nah, nanti Iya, lebih detail teman-teman boleh tanya ke pengundangnya ya nanti di sesi breakout ya. Dan semoga nanti iya. teman-teman yang lain ya, saya mau tunggu teman-teman nih, nanti kita di grup kita sharing-sharing ya. Wih, profitnya Bu Feni udah alhamdulillah udah dapat sekian dolar selama sekian bulan. Wih, keren pasti ya. Dan itu saja ya Bapak Ibu ya. Dari Ya, saya, nanti teman-teman boleh silakan diskusi bersama pengundang Anda masing-masing. Semoga lewat Zoom malam ini bisa jadi berkat baru dan juga nanti bisa jadi apa namanya sumur baru buat kita semuanya ya. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada salah kata. Saya kembalikan ke siapa berarti ini ya? Pak Michael kan atau Pak Wilbert? Saya aja Pak.